Eh, Adapun tentang perceraian, batas maksimalnya sehingga harus bercerai atau dibalik batas apa yang maksimalnya juga harus bertahan, jawabannya kembali kepada masing-masing pasangan. Tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun Sunnah batasannya harus sekian, kamu tidak boleh bercerai, batas sekian kamu harus cerai. Tidak. Tanpa sebab pun kalau orang mau cerai, haknya suami. Haknya suami. Makanya cerai itu kadang hukumnya mubah, kadang haram, kadang makruh, kadang wajib, kadang juga sunnah seperti pernikahan. Dan itu kembali kepada kondisi masing-masing. Ya. Makanya tidak bisa dijawab begini. Kadang pasangan lain, kalau kita bilang tahannya dia tidak bercerai. Tapi kalau kalau saya tidak tahan, ya, jadi itu tidak ada batasannya. Cuma selalu dianjurkan, ditekankan supaya tidak jadi bercerai. Makanya biar di pengadilan pun selalu ada mediasi dulu sebelum sidang gugatan cerai. Selalu mediasi dulu supaya tidak jadi cerai. Karena perceraian itu perkara yang paling disukai oleh iblis. Karena menutup pintu-pintu kebaikan yang banyak dan membuka pintu-pintu keburukan yang banyak. Yang banyak keburukannya, salah anak, salah hak-hak, salah harta, segala macam. Nah, panjang rentetannya. Nah, yang ketiga tentang apa tadi? Ya, pertanggungjawaban suami. Yang jelas suami istri kalau ditakdirkan oleh Allah beriman, mati dalam keadaan beriman, sama-sama masuk surga, ya maka nanti dalam surga bersama lagi. Ya, dan kita yakini bahwa ada namanya timbangan amal. Timbangan amal termasuk amalan sabar. Nah, amalan sabar ditimbang berapa kadarnya. Kalau lebih banyak kebaikannya ya masuk surga. Kalau banyak dosanya sehingga dulu di neraka. Iya, jadi kehidupan yang paling indah itu memang berumah tangga. Karena bisa bersama di dunia dan di akhirat. Kalau kita bersahabat, biar sahabat karib, walaupun sama-sama masuk surga tidak bisa sama-sama. Masing-masing ada tempatnya. Kalau suami istri keistimewaannya, ya sama-sama lagi di dalam surga. Ya, makanya itu yang harus dijaga supaya berkeluarga itu tujuannya sama. Sama-sama masuk surga dan sama-sama lagi di surga. Ya, kalau itu tujuannya, maka segala problem yang ada di kehidupan dunia itu jadi ringan. Jadi ringan.
Kenapa banyak problem sekarang susah diselesaikan? Selesainya dengan perceraian. Karena tidak ingat surga. Yang diingat selalu dunia. Kalau kamu mau nikah, ceraikan saja. Selalu dunianya yang dipikir. Kalau kamu tidak kasih uang belanja sekian, ceraikan saja supaya saya bisa menikah kepada orang yang bisa kasih saya lebih daripada itu. Jadi selalu kepalanya dunia. Kesalahan pasti itu ada dan itu banyak. Selalu ditimbang kesalahan itu dengan dunia. Dan makanya sekarang tambah mudah orang bercerai. Coba periksa di pengadilan agama, paling pertama karena ekonomi. Ya, makanya ada yang mengatakan dulu ketika mau menikah, apalagi orang Bugis Makassar, uang panainya mahal-mahal. Tapi gara-gara ekonomi bercerai. Artinya logikanya karena mahal, ya bercerai itu mahal. Iya kan? Bercerai itu mahal, artinya diusahakan jangan sampai bercerai. Karena mahal dari sisi dunia dan mahal apalagi dari sisi akhirat. Iya, makanya yang diuji adalah kesabaran kita. Kesabaran. Maka tidak ada ujian kesabaran itu melebihi kesabaran berumah tangga. Kenapa? Karena problem itu semakin banyak ketika semakin sering berinteraksi. Dan kalau orang menikah yang paling banyak interaksinya, mau atau tidak, senang atau tidak, siap atau tidak, ya berumah tangga. Kalau kita punya teman yang jarang kita bergaul, pasti jarang masalah kan? Yang banyak masalah yang kita, yang banyak bergaul dengan kita. Nah sekarang kalau istri sering bergaul dengan kita atau tidak? Ya nanti renggang pergaulannya kalau ada masalah. Tiba-tiba tidur di masjid. Kenapa kamu ada di sini? Iya, sudah 3 hari ini tidak dibukakan pintu. Ya, jadi ujian kesabaran, maka pahalanya itu besar. Ya, besar sekali. Nah, makanya ya itu dijaga betul. Dan seandainya rumah tangga itu baik-baik saja, bangsa ini baik-baik saja. Iya kan? Tidak perlu sekolah begini, sekolah begitu yang hebat-hebat. Kalau rumah tangganya hebat-hebat, ya. Santri yang nakal-nakal, rata-rata rumah tangganya juga nakal-nakal. Apalagi yang bercerai. Kalau dijemput sama bapaknya marah ibunya. Kalau dijemput sama ibunya marah bapaknya. Kita yang pusing. Padahal bukan kita punya anak. Ya. Memang lebih banyak. Ya. Kalau orang baik-baik kadang ujiannya begitu. Tapi secara umum seperti itu. Seandainya rumah tangga baik-baik, kurang kejahatan. Pasti kan? Jadi kalau ada anak sudah jarang pulang ke rumahnya, pasti bermasalah. Karena rumah itu tempat yang paling nyaman. Biar rumah kita gubuk-gubuk, lebih nyaman daripada tidur di istananya orang. Karena perasaan itu selalu ingin ketemu bapak, ketemu ibu,
ketemu saudara, walaupun kalau ketemu berkelahi, tetapi ya menyenangkan. Ya, jadi semuanya akan dihitung supaya nanti bisa dikategorikan ini masuk di mana bagiannya. Nah, Allah.